Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita dapat diberikan kesempatan untuk belajar pada pagi kali ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Allah mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Para siswa-siswi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari bab mawaris atau ilmu faraid, ya, ilmu hitung dalam agama Islam atau syariat Islam. Nah, ada ketentuan dalam ilmu waris ini. Ada dasar-dasarnya ketika kita ingin menghitung bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama, kita harus tahu dulu asal masalah. Asal masalah itu bilangan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari semua bilangan penyebut masing-masing ahli waris. Kemudian ada adudu ru'us adalah bilangan kepala, nanti kita bahas. Kemudian ada siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dengan bagian ahli waris. Yang keempat ada majmu siham atau jumlah keseluruhan siham dari setiap ahli waris. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Nah, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan perempuan ini sebesar 300 juta rupiah. Ini kurang satu ya, nolnya maaf. Nah, maka pembagiannya adalah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita tentukan dulu bagian-bagian masing-masing ahli waris. Ada suami. Nah, suami di sini mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4 tidak 1/2? Karena di sini ada seorang anak laki-laki. Kemudian ada seorang ibu. Ibu ini mendapat 1/6. Ada anak laki-laki tunggal. Nah, anak laki-laki ini mendapat asobah atau sisa seluruh harta yang sudah dibagikan terlebih dahulu kepada suami dan juga ibu. Di sini juga harus ditemukan dulu asal masalahnya atau KPK dari 6 dan 4. Kita lihat, nah, kelipatan 4 dan 6 ini berapa? Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 ini kita lihat di sini. 6 ditambah 6 bisa jadi 12. 12 ditambah 6 bisa jadi 18. Kemudian kelipatan dari 4 ditambah 4 jadi 8. Kemudian ditambah 4 jadi 12. Nah, kita di sini ada dua angka yang cocok untuk dibagi kepada 6 dan 4, atau bisa dibagi 6, bisa juga dibagi dengan 4, yaitu 12. Kalau kita menyimpan kelipatannya 6 dibagi 6 memang bisa 1, tapi 6 dibagi 4 tidak bisa ya. Kemudian langkah pertama adalah menghitung setelah kita menentukan asal masalahnya yaitu 12. Yaitu kita tentukan siham suami yang tadi 1/4 dikalikan dengan KPK atau asal masalah 12 sama dengan hasilnya 3. Jadi siham si suami itu 3 ya. Kemudian siham si ibu 2. Menentukan siham anak laki-laki, kita bisa lihat di sini asal masalahnya kan 12. Nah, yang 3 ini siham suami, kemudian siham ibu. Yang 12 dikurangi dengan siham suami dan ibu sama dengan 7 atau sisanya. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 7 hasilnya 12. Nah, perlu diketahui KPK dan jumlah keseluruhan siham itu harus sama. Kalau KPK-nya 12 berarti jumlah keseluruhan siham juga harus 12. Langkah kedua bisa kalian tentukan menggunakan bagan atau tabel seperti ini. Nah, kita tentukan nominal harta yang tadi berapa? 300 juta rupiah. Nah, 300 juta rupiah ini dibagi dengan majmu siham atau keseluruhan siham sama dengan 25 juta. Nah, langkah ketiga kita kalikan. Tadi siham si suami itu 3 dikali dengan 25 juta sama dengan 75 juta. Siham ibu 2 dikali 25 juta sama dengan 50 juta. Kemudian anak laki-laki 7 dikali 25 juta sama dengan 175 juta. Kalau ini dijumlah jadi totalnya 300 juta. Nah, dan itu sesuai dengan harta yang ditinggalkan si pewaris atau si istri yang tadi meninggal. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau belum dimengerti silakan bisa bertanya.
secara langsung. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.